Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis yang sudah kami lakukan terkait perancangan strategi sistem informasi dan objek kami di sini adalah Pion Coffee Karawang. Sebelum saya dan teman-teman saya melanjutkan ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan saya dan anggota yang lain. Perkenalkan, saya Dita Alvaris, dan teman-teman saya yang lain ada Aura Zahra Ramadhani, Winata Suryana, Daryl Rahsya Syawalino, Muhammad Alfa Atalah Nugroho, Raymond Martin, Muhammad Rafli Dwi Gunawan, dan yang terakhir ada Teguh Raka Pratama Putra. Boleh di next. Oke, kita akan lanjut ke pendahuluan. Oke, untuk poin yang pertama ada di latar belakang. Di sini saya akan memaparkan poin-poin latar belakang kenapa kita melakukan analisis ini. Yang pertama adalah digitalisasi sudah menjadi kebutuhan penting di dunia usaha. Yang kedua, UMKM termasuk kafe membutuhkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, Pion Coffee menggunakan OPaper dan AbsenceQ namun belum terintegrasi. Ini adalah dua aplikasi yang dipakai oleh Pion Coffee. Lalu selanjutnya, beberapa proses seperti stok dan laporan masih manual. Dan yang terakhir, diperlukan perancangan strategis untuk mendukung pengembangan bisnis. Poin yang kedua terkait rumusan masalah. Jadi di sini saya akan memaparkan bagian apa saja atau poin apa saja yang akan kita bahas atau kita tuntaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama itu bagaimana proses bisnis pada Pion Coffee Karawang. Yang kedua, bagaimana sistem informasi yang digunakan saat ini. Yang ketiga, apa saja permasalahan dan gap yang muncul. Yang keempat, strategi SI apa yang tepat untuk usaha ini. Dan yang terakhir itu rekomendasi apa yang dapat diterapkan. Lalu untuk poin yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi di manfaat penelitian ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama dari segi teoritis dan yang kedua adalah praktis. Dari teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai perencanaan strategis sistem informasi pada UMKM kafe. Dan untuk segi praktisnya, kami berharap dari penelitian ini itu bisa memberikan gambaran rekomendasi SI yang dapat meningkatkan efisiensi operasional Pion Coffee. Dan untuk poin yang terakhir itu tentang tujuan penelitian. Penelitian ini kita lakukan dari tujuan 3 poin berikut. Yang pertama ini tujuannya adalah menganalisis sistem informasi yang berjalan di Pion Coffee. Yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi berdasarkan metode Anita Cassidy. Dan yang terakhir itu menyusun rekomendasi strategi SI untuk jangka pendek sampai menengah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura Zahra. Oke, selanjutnya kita masuk ke gambaran dari Pion Coffee. Kita akan bahas profil Pion Coffee dulu. Pion Coffee ini tuh berdiri dari 18 Agustus 2024. Berlokasi di Karawang dengan pemilik Naviatin Clinton dan Handoko Kusumoyudo. Dengan jumlah karyawan 3 barista, 4 waiters, dan 5 kitchen. Produk yang dijual ini mulai dari kopi, snack, dessert, hingga makanan berat. Lalu di sini juga ada struktur organisasi yang terdiri dari ada owner, ada supervisor, ada barista, waiters, dan kitchen. Ready next? Nah, selanjutnya kita masuk ke alur operasional harian. Di sini dimulai ketika karyawan itu datang di jam 11:30. Mereka mulai persiapan buka dan mulai cek stok harian. Jadi apakah barang yang malamnya mereka order itu untuk restock di siang hari itu udah ada apa belum? Itu nanti mereka cek, lalu nanti bakal dilihat apakah stoknya cukup apa enggak. Kalau misalnya enggak, itu nanti mereka bakal lapor dan nanti bakal restock. Atau kalau misalnya emang enggak ada banget, itu nanti mereka akan offin menunya. Jadi nanti menunya enggak akan ada di hari itu. Lalu cafe bakal open di jam 12. Lalu nanti bakal ada pelayanan pelanggan oleh waiters. Nanti waiters akan memberikan pilihan kepada customer mereka ingin melalui
mereka ingin pesan melalui metode apa. Di sini ada 2, self-service sama kasir. Lalu nanti bakal pembayaran, nanti pesanan bakal di-print, lalu nanti diproses dan makanan bakal diantar. Dan nanti ketika closing itu mereka bakal cek stok lagi gitu buat di order, buat di restock di besoknya. Nah, terus nanti mereka bakal closing. Boleh di next? Nah, lalu selanjutnya ada alur transaksi. Ini yang pertama, karena tadi ada 2 metode, jadi yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai service. Jadi nanti ketika pelanggan datang, itu nanti bakal disambut oleh waiters, nanti bakal dikasih tahu, ditanya, kakak mau lewat self-service apa mau order di kasir. Kalau misalnya nanti pelanggan memilih self-service, nanti bakal diarahkan untuk mencari tempat duduknya. Nanti di tiap meja itu bakal ada barcode, nanti pelanggannya bakal scan sendiri, nanti bakal diarahin masuk ke aplikasi, lalu nanti pelanggan bisa pilih menunya, terus masukin ke keranjang. Nanti mereka bakal melakukan pembayaran, lalu nanti pesanan akan otomatis terprint, nanti bakal diproses pesanannya, lalu waiters membawa pesanan, dan nanti pesanan sampai di pelanggan. Kalau misal order melalui kasir, itu nanti bakal diarahin ke kasir pelanggannya sama waiters, terus nanti bakal dikasih menu, menu, terus nanti pelanggannya bakal mesen, nanti bakal diinput sama kasirnya, nanti lakukan pembayaran, terus nanti seperti tadi, pesanan akan otomatis terprint, nanti pelanggannya disuruh cari tempat duduknya sendiri, terus nanti kalau misalnya pesanannya udah selesai, bakal dibawa sama waiters dan nanti sampai ke pelanggan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini mengenai analisis sistem informasi dengan metode Anita Kasidi yang akan dibahas oleh Winata. Pada tahap 1 dari metode Anita Kasidi disebut juga dengan tahap visioning. Yang mana pada tahap ini kami melakukan analisis terhadap situasi dan juga kondisi bisnis dari Vion Coffee. Yang mana untuk melihat bagaimana operasional kafe ini berjalan. Dan juga selain itu, kami meninjau visi misi dari Vion Coffee sendiri untuk menentukan arah dan juga pengembangan dari strategi yang akan kami buat. Untuk visi dari Vion Coffee yaitu menjadi kafe terbaik dan pilihan nomor 1 di Karawang melalui pengalaman menikmati kopi yang berkualitas, pelayanan yang unggul, serta suasana yang nyaman bagi setiap pelanggan. Next. Adapun untuk mendukung visi tersebut, Vion Coffee memiliki beberapa misi, di antaranya 1. Menghadirkan produk berkualitas melalui pemilihan bahan baku terbaik dan proses penyajian yang terstandarisasi. 2. Membangun budaya pelayanan yang ramah, cepat, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. 3. Menciptakan lingkungan kafe yang nyaman, bersih, dan estetis untuk mendukung berbagai aktivitas pelanggan. 4. Meningkatkan kompetensi seluruh staf melalui pelatihan rutin. 5. Mengembangkan inovasi menu dan layanan sesuai kebutuhan serta preferensi masyarakat Karawang. 6. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan melalui promosi dan program loyalitas. 7. Mengelola operasional kafe secara efisien untuk menjaga mutu dan keberlanjutan bisnis. Next. Selanjutnya, kami menganalisis aktivitas bisnis dari Vion Coffee menggunakan value chain, yang mana value chain ini dilakukan untuk menggambarkan suatu proses bisnis dari Vion Coffee itu sendiri. Di sini terdapat 2 aktivitas dari value chain-nya, yaitu yang pertama, primary activity ataupun aktivitas utama, dan juga yang kedua itu ada support activity ataupun aktivitas pendukung. Untuk aktivitas utama, di sini meliputi inbound logistik, seperti pembelian bahan baku, penerimaan barang dari supplier, serta penyimpanan bahan di gudang atau kulkas. Lalu ada operation, yaitu pembuatan makanan dan minuman, serta kontrol dan tampilan. Lalu ada outbound dan logistik, berupa pengantaran pesanan GoFood dan juga GrabFood. Lalu ada sales and marketing, seperti promosi di media sosial,
dan juga transaksi di point of sale dan juga catatan manual. Lalu selanjutnya ada servicing, yaitu penanganan komplain dari pelanggan, kebersihan meja dan kursi, dan yang terakhir ada pelayanan ramah pelanggan. Untuk aktivitas pendukung yang ada di Vion Kopi, diantaranya itu firm infrastructure, yang mencakup pencatatan keuangan, pengaturan jadwal karyawan, dan juga pengelolaan inventaris. Lalu ada human resource management, seperti rekrutmen barista, kitchen, waiter, pelatihan pegawai, dan juga evaluasi performa. Lalu ada teknologi development, yaitu pemanfaatan penggunaan dari mesin kopi, POS, dan juga Wi-Fi dan CCTV. Lalu ada yang terakhir yaitu procurement, yaitu meliputi pembelian bahan baku, pembelian alat KP, dan juga kontrak dengan supplier. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke tahap 2, yaitu analyzing. Jadi dari tahap 2 ini atau analyzing, itu fokusnya pada evaluasi kondisi sistem informasi yang sedang berjalan ataupun yang sedang digunakan, proses bisnis yang ada, serta identifikasi permasalahan yang ada dan kesenjangan antara kebutuhan bisnis dengan kemampuan sistem yang digunakan saat ini. Analisis dilakukan terhadap penggunaan aplikasi OPAPR dan juga AbsensiQ yang merupakan sistem informasi ataupun software yang memang digunakan di proses bisnis oleh Vion Coffee ini, serta proses yang masih dilakukan secara manual. Nah, untuk itu kita menggunakan framework SWOT, yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, ketiga ada opportunity, dan yang keempat ada threats. Nah, untuk yang di strength ini, di sini saya mau disclaimer dulu, karena tadi sebelumnya di-mention bahwa sistem informasi yang digunakan di Vion Coffee ini ada 2, yaitu OPAPR dan juga AbsensiQ. Untuk di strength, sistem transaksi yang mudah digunakan, karena memang menggunakan sistem POS yang mudah digunakan oleh karyawan, sehingga karyawan pun lebih leluasa dalam menggunakannya karena sudah terdigitalisasi. Selain itu juga karena menggunakan sistem POS atau point of sales yang sudah terdigitalisasi, sehingga ketika ada uang yang masuk ataupun keluar sudah terbaca oleh sistem, sehingga mempermudah karyawan untuk membuat laporan penjualan secara otomatis, baik itu dikategorikan dalam harian ataupun bulanan ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan AbsensiQ sebagai sistem informasi untuk melakukan absen setiap karyawannya, sehingga nanti dari hal tersebut bisa dipantau oleh owner untuk melihat siapa saja yang sudah absen ataupun yang belum. Nah, yang berikutnya itu ada weakness, yaitu weakness-nya di sini ketika kita melakukan wawancara adalah pencatatan stok yang manual menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk pencatatan stok ini dilakukan secara manual oleh owner menggunakan Microsoft Excel dan belum terintegrasi dengan sistem POS atau point of sales yang digunakan di kasir ataupun dengan sistem untuk absensi para karyawannya. Nah, selain itu juga di poin kedua adalah aplikasi yang sering lag ketika dalam kondisi ramai ataupun koneksi yang memburuk gitu. Aplikasi yang sering lag ini ditujukan kepada sistem POS yang masih berjalan atau yang digunakan dalam Vion Coffee, yaitu OPAPR. Nah, selain itu juga ada tidak adanya integrasi antara sistem informasi yang digunakan, baik yang tadi OPAPR yang merupakan point of sales dari sistem yang digunakan oleh Vion Coffee untuk melakukan proses bisnis berupa transaksi ataupun yang lainnya. Selain itu juga ada absensi dan juga pencatatan stok yang manual. Jadi semuanya masih berdiri sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lain. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke opportunity. Poin pertama yaitu migrasi ke sistem POS atau point of sales yang baru. Nah, jadi dengan perkembangan zaman pasti juga sistem POS sudah ada yang lebih terbaru, tercanggih dan modern. Jadi bisa dilakukan migrasi atau perpindahan dari POS yang lama ke POS yang baru untuk meningkatkan kinerja dari karyawan ataupun meningkatkan kinerja sistemnya. Nah, setelah itu juga dengan menggunakan sistem POS baru itu lebih meningkatkan pelayanan dan kualitas yang diberikan kepada pelanggan, karena memang di zaman ini ya, yang zaman yang sudah maju ini pasti pelanggan menginginkan sebuah hal yang lebih cepat gitu untuk mereka bisa rasakan atau mereka bisa terima. Nah, setelah itu ada threats, yaitu gangguan jaringan, yang dimana di sini ancamannya karena
setelah kita wawancara itu sering terjadinya gangguan jaringan ketika menggunakan sistem OPAPR ini, yaitu sistem untuk POS yang sekarang masih berjalan. Selain itu juga resiko kehilangan data dan yaitu adanya sistem POS atau point of sales yang baru bisa menggeser kedudukan OPAPR yang sekarang masih jalan atau masih digunakan di Fion Coffee. Nah, setelah tadi kita menggunakan framework SWOT, di sini kita menggunakan strategi yang lain, yaitu dengan menggabung-gabungkan framework yang tadi, yaitu yang pertama ada strength ditambah opportunity, SO1, kita beri kode dengan SO1, yaitu gunakan kemudahan OPAPR untuk mempercepat adaptasi POS, yaitu yang dimana kita memberikan analyzing ataupun saran, yaitu dengan cara beralih dengan ke sistem POS yang lebih modern dan yang terbaru dan yang tercanggih. Nah, karena ketika wawancara OPAPR itu sudah memberikan kemudahan kepada karyawan, jadi ketika migrasi ataupun berpindah ke sistem POS yang baru itu akan lebih mudah lagi. Nah, setelah itu ada SO yang kedua, yaitu optimalkan laporan otomatis untuk meningkatkan pelayanan. Nah, karena dengan menggunakan sistem yang baru, pasti laporan penjualan ataupun pemasukan ataupun yang lainnya pasti akan lebih canggih dan lebih cepat lagi dibandingkan sistem POS yang sebelumnya. Dan yang ketiga itu adalah perkuat penggunaan sistem absensi untuk mendukung sistem HR yang baik. Nah, jadi di sini mungkin bisa juga menggunakan sistem POS yang lain yang lebih modern dan bisa mengintegrasikan semua proses bisnis yang ada di Fion Cafe, baik itu absensi, laporan penjualan, baik itu keuntungan ataupun kerugian, dan juga pengelolaan stok barang. Nah, selanjutnya itu ada strength dan traits, yaitu kita gunakan kode ST1, yaitu manfaatkan kesederhanaan sistem transaksi untuk mengantisipasi gangguan jaringan. ST yang kedua yaitu kuatkan penggunaan laporan otomatis untuk mengurangi resiko kehilangan data. Dan yang ketiga yaitu pertahankan sistem absensi agar tidak terlalu bergantung pada aplikasi tambahan. Seperti yang tadi saya mention sebelumnya, yaitu untuk bisa mengintegrasikan semua sistem dalam satu penggunaan sistem. Nah, berikutnya itu ada weakness dan opportunity yang kita lambangkan dengan kode WO1, yaitu mengatasi masalah pencatatan stok yang masih manual dengan fitur inventari otomatis. Jadi, selaku owner tidak perlu lagi menggunakan Microsoft Excel, itu dengan hanya menggunakan satu sistem dan juga men-setting berapa banyak quantity barangnya, dan setelah itu akan otomatis berkurang tergantung ada yang beli ataupun tidak. Setelah itu yang kedua ada WO2, tingkatkan akurasi layanan dan kurangi lag OPAPR melalui penggunaan POS yang lebih stabil. Nah, mungkin bisa digunakan juga POS atau point of sales yang baru, yang lebih upgrade lagi dan lebih stabil dibandingkan OPAPR. Setelah itu juga WO ketiga adalah tutup celah integrasi aplikasi dengan memilih POS yang lebih modern dan yang lebih bisa terintegrasi dengan semua sistem. Nah, yang terakhir itu ada weakness dan traits atau yang kita beri kode WT1, yaitu mengurangi ketergantungan internet yang tidak stabil dengan memilih POS yang bisa dilakukan atau bisa diakses secara offline. Setelah itu juga WT2, hilangkan pencatatan stok manual agar tidak adanya kesalahan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu susun prioritas kebutuhan fitur agar tidak boros saat upgrade sistem. Nah, yang berikutnya adalah identifikasi kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Fion Coffee. Yaitu yang pertama, membutuhkan POS yang lebih stabil dan juga terintegrasi sehingga perlu dipikirkan kembali untuk melakukan migrasi ataupun perubahan menggunakan sistem POS yang lebih modern dan terbaru. Membutuhkan sistem inventari otomatis karena memang ketika kita saat melakukan wawancara itu masih mengelola stok secara manual dan terpisah dari sistem informasi, dan yang itu juga yang ketiga ada butuhnya integrasi absensi payroll. Jadi ya itu yang sudah tadi saya bilang, semuanya sistem itu harus terintegrasi dan hanya mengakses saja satu sistem tapi sudah bisa menggunakan semua sistem yang memang dibutuhkan. Setelah itu juga butuh atau membutuhkan sistem procurement yang dimana sistem ini tuh untuk melakukan pencatatan maupun mendokumentasikan ketika Fion Cafe ini membeli bahan baku ke supplier. Setelah itu juga butuh dashboard analitik untuk melihat pengeluaran ataupun pemasukan yang ada. Setelah itu juga butuh sistem loyalty atau membership.
Selain itu juga membutuhkan infrastruktur yang lebih kuat pastinya, termasuk perangkat kasir yang standar, jaringan yang stabil ketika menggunakan sistem POS, dan cloud storage. Dan yang terakhir adalah membutuhkan SOP dan ITPIC yang dimana ini tuh dibutuhkan ketika misalkan migrasi ke sistem POS yang lebih baru dan memang ada kendala teknis sehari-hari yang dirasakan, itu bisa langsung di-solve atau diperbaiki oleh ITPIC yang memang mengerti untuk men-solve problem dari sistem yang digunakan. Nah, berikutnya kita ke tahap 3 direction yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu direction phase atau tahap pengembangan atau arah implementasi dalam sistem aplikasi Vion Coffee. Yang pertama yaitu ada sistem POS terintegrasi, yaitu seperti untuk mengelola transaksi penjualan secara real time. Sistem POS atau point of sale terintegrasi akan memproses pesanan pelanggan, mengirimkan order ke barista atau dapur secara otomatis, serta menghasilkan laporan penjualan harian dan bulanan tanpa memerlukan rekap manual. Selain itu, sistem ini juga mencatat stok secara otomatis saat transaksi terjadi, yang membuat pengelolaan stok lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan penjualan dan stok. Memudahkan pemantauan kinerja penjualan dan laporan keuangan secara otomatis. Nah, yang kedua ada sistem inventory management. Nah, sistem ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan baku secara otomatis. Jadi, setiap ada transaksi yang mengurangi stok atau ada pengiriman bahan baku baru, sistem ini akan langsung memperbarui jumlah stok yang tersedia. Selain itu, aplikasi ini akan memberikan notifikasi ketika persediaan bahan baku mencapai batas minimum. Sehingga pemilik bisa segera melakukan pemesanan ulang. Nah, manfaatnya itu meningkatkan akurasi pengelolaan stok bahan baku dan juga mengurangi ketergantungan pada pengecekan stok manual dan menghindari kekurangan bahan baku. Yang ketiga ada sistem manajemen pembeli. Sistem absensi dan payroll terintegrasi. Sistem ini mengelola data absensi karyawan secara otomatis, mencatat jam kerja, dan menghitung gaji berdasarkan data kehadiran. Proses absensi yang terintegrasi dengan sistem penggajian akan mengurangi risiko kesalahan perhitungan gaji dan meminimalkan beban administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui Excel. Manfaatnya yaitu mempermudah perhitungan gaji dan pengelolaan absensi karyawan, dan juga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu administrasi. Yang keempat ada sistem manajemen pembelian atau procurement. Sistem ini membantu dalam pengelolaan pembelian bahan baku dari supplier, termasuk pencatatan riwayat pembelian dan status pemesanan. Sistem ini juga memungkinkan pemilik untuk memantau kebutuhan bahan baku dengan lebih akurat dan memastikan persediaan selalu tersedia sesuai permintaan. Manfaatnya yaitu mempermudah pengelolaan pembelian dan hubungan dengan supplier, dan juga membantu dalam perencanaan pembelian lebih efisien dan menghindari pembelian berlebihan atau kekurangan stok. Yang kelima yaitu ada dashboard analitik bisnis. Nah, ini menyediakan laporan analitik bisnis yang mencakup penjualan, menu terlaris, waktu ramai, tren pelanggan, serta performa bisnis berdasarkan periode tertentu. Dashboard ini memungkinkan pemilik Vion Cafe untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik, seperti penyesuaian menu, promosi, dan stok bahan baku. Manfaatnya yaitu membantu pemilik kafe untuk membuat keputusan berbasis data mengenai strategi pemasaran dan operasional, dan juga mempermudah pemantauan dan evaluasi performa bisnis secara real time. Dan yang terakhir ada sistem customer membership atau loyalty. Nah, sistem ini memungkinkan pencatatan riwayat pembelian pelanggan dan pemberian poin reward sebagai bagian dari program loyalitas.
Program ini dirancang untuk meningkatkan retensi pelanggan dan meningkatkan interaksi antara bisnis dan pelanggan tetap. Manfaatnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong untuk repeat order atau pembelian berulang. Yang kedua, membantu dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program penghargaan. Nah, jadi secara keseluruhan, semua sistem ini bekerja saling terintegrasi untuk mengoptimalkan operasi bisnis kafe atau restoran, dan juga dapat mengurangi beban administrasi manual serta meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi manajemen sumber daya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada rekomendasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Alfa. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Rekan saya Raymond. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap 4 dari metode Anita Cassidy, yaitu recommendation. Di recommendation ini kita memiliki roadmap atau peta perjalanan akan sistem informasi, seperti apa sih strategi sistem informasi yang dapat diimplementasikan dalam beberapa periode ke depan untuk pengalaman Vion Coffee melakukan usahanya dengan lebih baik. Nah, roadmap ini memastikan implementasi dilakukan bertahap, terarah sesuai prioritas operasional kafe. Nah, beberapa metode atau sistem yang dapat diimplementasikan dalam beberapa periode ke depan, dalam rekomendasi ini kita menyesuaikan dengan apa yang memang sudah kita lakukan seperti di awal sudah dijelaskan, yaitu visioning, analyzing, hingga direction. Yang pertama, bisa dilakukan implementasi sistem POS terintegrasi atau sistem POS yang lebih modern, contohnya Mocha POS. Selanjutnya, dapat mengimplementasikan sistem absensi dan payroll terintegrasi. Selanjutnya juga ada sistem procurement bahan baku. Selanjutnya dashboard analitik penjualan dan operasional. Lalu ada sistem customer loyalty atau membership. Lalu ada integrasi seluruh sistem mulai dari POS, inventory, payroll, hingga dashboard. Nah, seluruh perencanaan ini dapat diimplementasikan mungkin dapat diimplementasikan di beberapa periode ke depan untuk performa Vion Cafe yang lebih baik lagi. Boleh di next. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Daryl, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke hasil perencanaan strategis. Yang pertama ada usulan aplikasi. Di dalam usulan aplikasi ini ada beberapa poin lagi. Yang pertama itu ada optimalisasi penggunaan sistem POS paper atau migrasi ke sistem POS integrasi, di mana jika masih menggunakan paper bisa melakukan standarisasi penggunaan perangkat tablet khusus kasir untuk mengurangi lag akibat penggunaan perangkat pribadi yang tidak stabil. Lalu ada penjadwalan, pengecekan, dan sinkronisasi data harian guna meminimalkan error laporan. Lalu juga penggunaan fitur katalog menu dan laporan otomatis secara lebih konsisten agar rekap manual dapat dikurangi. Jika POS dimigrasi ke aplikasi lain seperti Mocha, Majo, atau iRip, itu bisa integrasi otomatis dengan inventory sehingga stok berkurang setiap transaksi, laporan real time, mode offline, dukungan multi perangkat juga. Lalu di poin kedua ada pengembangan sistem inventory management yang terintegrasi, di mana pencatatan stok Vion Coffee masih dilakukan manual, diperlukan implementasi sistem inventory yang dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan selisih stok, menampilkan sisa bahan baku secara real time, memberikan peringatan stok minimum, terkoneksi langsung dengan POS. Lalu sistem inventory dapat berupa modul bawaan dari POS baru, seperti Mocha Inventory, atau aplikasi terpisah seperti Stock In, iStock, atau Cafe Inventory System. Lalu di poin ketiga ada sistem manajemen absensi dan payroll terintegrasi. Karena absensiku ini membantu pencatatan kehadiran, tapi perhitungan gaji masih dilakukan secara manual melalui Excel. Oleh karena itu, Vion Coffee perlu mengoptimalkan proses absensi dan payroll melalui penggunaan aplikasi absensi yang terhubung otomatis dengan payroll, lalu penetapan aturan shift, jam kerja, dan kalkulator lembur otomatis, lalu juga integrasi dengan POS. Boleh di next. Next-nya ada usulan infrastruktur, network, dan IT support. Di mana
ada beberapa subpoin lagi di dalamnya. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur perangkat atau hardware standardization, di mana dibutuhkan standarisasi perangkat operasional seperti tablet khusus kasir atau perangkat printer thermal, router Wi-Fi dual band untuk memisahkan jaringan kasir dan jaringan pelanggan, lalu juga perangkat mobile karyawan. Lalu di poin yang kedua ada optimalisasi jaringan internet atau network optimization, di mana gangguan konektivitas merupakan salah satu penyebab utama error pada POS dan aplikasi absensi. Untuk itu, VianCoffee direkomendasikan untuk menggunakan 2 jaringan internet, membuat jaringan Wi-Fi terpisah untuk POS network dan juga guest network, lalu melakukan penempatan router secara strategis dan memberikan prioritas bandwidth. Lalu di poin ketiga ada pengelolaan infrastruktur cloud dan penyimpanan data. Karena sistem POS dan absensi menggunakan penyimpanan berbasis cloud, maka diperlukan dukungan seperti penyelarasan rutinitas sinkronisasi data untuk memastikan laporan harian tersimpan aman, backup laporan operasional bulanan, pengaturan hak akses file. Next. Lalu yang selanjutnya ada usulan organisasi dan proses IT. Di sini ada 4 poin, subpoin. Yang pertama ada penetapan peran IT support internal, di mana VianCoffee tidak membutuhkan staf IT formal, namun tetap perlu menunjuk 1 atau 2 karyawan sebagai penanggung jawab sistem informasi atau IT PIC. Di sini ada rekomendasi peran untuk IT PIC, ada supervisor dan juga head barista. Lalu tanggung jawabnya untuk IT PIC itu untuk mengelola akun POS dan absensi, menangani masalah teknis ringan, mengumpulkan laporan kendala dan menyampaikan ke pemilik, dan juga mendampingi staf baru dalam penggunaan aplikasi operasional. Lalu di poin kedua ada pengembangan SOP operasional TI. Ini agar seluruh aplikasi berjalan konsisten, perlu dibuat standar operating procedure atau SOP yang meliputi SOP penggunaan POS, SOP pencatatan stok dan sinkronisasi, SOP absensi dan penggajian, dan juga SOP penanganan kendala teknis. Lalu di poin ketiga ada pengaturan hak akses dan keamanan sistem. Agar data operasional lebih aman dan penggunaan aplikasi tidak disalahgunakan, diperlukan pengaturan hak akses sebagai pemilik, itu akses penuh ke POS, inventory dashboard, absensi, dan arsip cloud. Lalu supervisor itu akses ke pengelolaan menu, stok, laporan harian. Lalu ada hak akses bagi head barista, itu untuk akses input stok dan transaksi. Lalu hak akses untuk staff, akses POS dasar, dan juga tidak ada staf memiliki akses ke akun cloud milik atau arsip payroll karena bersifat pribadi. Lalu di poin keempat ada proses evaluasi sistem informasi secara berkala. Disarankan karena adanya proses evaluasi bulanan atau triwulan untuk meninjau kendala yang sering terjadi pada POS atau absensi, kesesuaian laporan stok dengan realitas, efektivitas SOP TI, performa Wi-Fi dan perangkat kasir, kebutuhan pelatihan tambahan. Evaluasi rutin membantu mendeteksi masalah lebih cepat dan memastikan VianCoffee tidak kembali pada proses manual yang tidak efisien. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafli. Dipersilakan. Oke, terima kasih para Daryl. Selanjutnya ada rencana implementasi. Rencana implementasi ini disusun berdasarkan prioritas kebutuhan sistem informasi untuk VianCoffee dan dibagi menjadi 3 tahapan waktu agar proses adopsi teknologi dapat dilakukan secara bertahap dan minim resiko. Setiap tahap berfokus pada peningkatan efisiensi operasional sekaligus memastikan kesiapan organisasi dalam mengelola sistem yang baru. Jangka waktu pertama itu ada jangka pendek, yaitu dihitung dari 0 sampai 3 bulan pertama. Nah, tahap ini itu berfokus pada tindakan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan kelancaran operasional dari VianCoffee. Nah, yang pertama itu ada migrasi POS ke sistem yang baru. Migrasi ini dilakukan untuk menggantikan sistem POS yang sebelumnya, yaitu sistem OPaper yang memiliki sejumlah kendala teknis seperti lag, error setelah update, dan pencatatan stok yang tidak akurat. Pada tahap ini, VianCoffee mulai mengadopsi sistem POS yang bisa lebih stabil, terintegrasi dengan inventory, serta mendukung laporan real-time dengan mengimplementasikan awal meliputi instalasi perangkat, penyelesaian menu, pengaturan harga, dan konfigurasi akun pengguna. Lalu yang kedua ada training karyawan, di mana seluruh karyawan ini diberikan pelatihan mengenai penggunaan sistem POS yang baru,
untuk melakukan prosedur transaksi, pencatatan stok, dan operasional dan SOP operasional yang baru. Pelatihan ini juga penting agar sistem dapat dioperasikan secara konsisten dan mengurangi potensi kesalahan input pada masa transisi. Nah, untuk jangka waktu yang kedua dan jangka menengah, di mana dihitung dari bulan keempat sampai bulan ke-12. Nah, tahap ini berfokus pada peningkatan integrasi antar sistem dan penciptaan alur kerja yang lebih efisien. Nah, yang pertama itu ada implementasi dashboard laporan, di mana dashboard ini diterapkan untuk menyajikan data penjualan, menu paling seperti menu yang jam operasional yang tersibuk di jam berapa, dan performa harian dalam format visual. Fitur ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis seperti pencatatan stok, penyesuaian menu, ataupun perencanaan promosi di kemudian hari. Lalu yang kedua, itu ada integrasi absensi. Nah, pada tahap ini, sistem absensi bisa ditingkatkan atau diganti agar dapat terhubung dengan POS dan memiliki pencatatan jam kerja yang lebih akurat. Integrasi ini juga memungkinkan untuk pemilik dapat memantau kedisiplinan dan pola kehadiran karyawan secara lebih efisien. Nah, lalu yang ketiga ada integrasi payroll. Nah, setelah data absensi yang lebih kuat, proses penggajian diintegrasikan secara otomatis. Nah, sistem payroll ini dapat membantu menghitung gaji berdasarkan jam kerja, lembur, dan potongan secara otomatis sehingga pemilik perusahaan tidak perlu lagi untuk mereka melalui Excel. Nah, selanjutnya yaitu jangka panjang, di mana ini tahap ketika perusahaan sudah lebih dari 1 tahun. Tahap ini berfokus pada inovasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan modernisasi sistem. Nah, yang pertama itu mengintegrasikan IoT. Nah, IoT di sini mencakup penggunaan seperti sensor suhu atau mesin kopi, pengendalian operasional berbasis IoT atau sistem notifikasi otomatis untuk stok bahan baku. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan efisiensi peralatan dan mengurangi human error dalam operasional dapur dan barista. Nah, yang kedua itu ada optimalisasi alur kerja dan analitik berkelanjutan. Pada tahap ini, Vion Cafe bisa mulai untuk mengembangkan analitik lanjutan seperti prediksi permintaan, forecasting penjualan, serta optimasi workflow berdasarkan data operasional. Nah, di sistem ini juga dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan jangka panjang berdasarkan tren histori dan perilaku pelanggan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sumber daya. Nah, kebutuhan sumber daya ini untuk mendukung implementasi sistem informasi di Vion Coffee. Nah, terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu aplikasi, infrastruktur, dan SDM organisasi. Nah, di mana untuk yang kategori yang pertama itu ada aplikasi, di mana POS bisa terintegrasi dengan sistem inventory otomatis, absensi dengan payroll terhubung, sistem procurement dan dashboard analitik, serta sistem loyalty untuk mendukung operasional dan layanan pelanggan. Nah, yang kedua ada kategori infrastruktur, di mana tablet kasir standar dengan RAM minimal 43, printer thermalnya kompatibel, router WiFi dual band dengan jaringan yang terpisah, serta dukungan internet utama dan backup. Selain itu juga penyimpanan cloud seperti Google Drive atau OneDrive untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Lalu yang terakhir ada SDM dan organisasi. Nah, di mana supervisor atau head barista penyusunan SOP untuk POS, stok absensi, dan troubleshooting, serta pengaturan hak akses sistem. Nah, selain itu, pelatihan dasar teknologi informasi dan evaluasi sistem agar tetap optimal. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan bagian kesimpulan dasaran akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Dita Faris. Baik, setelah pemaparan yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya tadi, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran
dari analisis yang sudah kita lakukan. Boleh next. Oke, kesimpulan. Poin yang pertama adalah Pion Coffee telah memanfaatkan aplikasi digital namun belum terintegrasi. Sesuai dengan apa yang sudah kami paparkan sebelumnya, jadi Pion Coffee itu sudah menggunakan 2 aplikasi untuk pemesanan dan juga absensi. Namun kedua aplikasi tersebut itu belum terintegrasi. Yang kedua itu banyak proses masih manual menyebabkan inefisiensi. Tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada proses yang masih dilakukan dengan cara pencatatan secara manual. Jadi itu menyebabkan kurang efisien dalam proses bisnis. Yang ketiga itu metode Anita Cassidy menunjukkan kebutuhan utama yaitu integrasi sistem. Jadi setelah tahap analisis yang sudah kami lakukan menggunakan metode Anita Cassidy, itu kami menemukan kesimpulan bahwa sebenarnya Pion Coffee itu membutuhkan integrasi sistem. Dan poin terakhir itu rekomendasi yang bisa kami usulkan itu menggunakan point of sales yang terintegrasi dan dashboard pengambilan keputusan. Ini agar proses bisnis yang berjalan di Pion Coffee ini bisa lebih optimal dan lebih transparan. Ya, selanjutnya terkait saran. Untuk poin yang pertama, itu kami memberikan saran untuk melakukan migrasi ke aplikasi POS yang lebih stabil dan lengkap. Ini tentunya agar menghindari permasalahan-permasalahan sebelumnya yang terjadi pada penggunaan aplikasi OPaper seperti kendala jaringan dan lain-lain. Yang kedua, itu mengoptimalkan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan di sini terkait pelatihan karyawan mengenai penggunaan sistem yang diterapkan di Pion Coffee nantinya. Jadi ketika menggunakan aplikasi POS baru, diharapkan setiap karyawan itu mengerti terkait bagaimana sistem itu digunakan, agar ketika terjadi error, setiap karyawan itu sudah tahu bagaimana solusi yang harus dilakukan. Yang ketiga itu meningkatkan infrastruktur internet. Ini terkait masalah yang sering terjadi di Pion Coffee yang tadi sudah disebutkan, yaitu kendala pada jaringan yang mengakibatkan pemesanan di online melalui aplikasi itu terkendala. Jadi diharapkan Pion Coffee itu meningkatkan infrastrukturnya agar internet di Pion Coffee itu lebih lancar dan tidak terlalu banyak kendala. Yang terakhir itu menggunakan dashboard untuk evaluasi rutin performa harian. Nah, penggunaan dashboard ini disarankan agar si Pion Coffee juga bisa melakukan analisis terkait bagaimana performa harian dari Pion Coffee tersebut. Dan Pion Coffee juga bisa mengambil kesimpulan atau menentukan rencana untuk kedepannya sesuai dengan performa harian di Pion Coffee tersebut. Boleh di next. Oke, di sini kami melampirkan bukti foto dari kami ketika melakukan kunjungan pada Pion Coffee dan juga ada screenshot dari aplikasi yang digunakan di Pion Coffee. Ada OPaper dan juga AdSense-Go. Boleh di next. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami terkait analisis perencanaan sistem informasi pada Pion Coffee. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.